Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Serikat kisruh. Kinerja buruk juru runding. Saya Lani Diana dan inilah Editorial Tempo. Sikap pemerintah Indonesia saat menyetujui perjanjian dagang dengan Amerika Serikat serupa pepatah Melayu. Sepiring bagi dua, sebutir bagi tiga. Pemerintah Indonesia menepuk dada sukses dalam negosiasi, padahal kenyataannya kesepakatan tersebut malah memberi keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Kesepakatan dagang resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 menuai kontroversi. Pemerintah bangga mendapat penurunan tarif bagi 1.819 produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, meski menukarnya dengan penghapusan tarif hingga 0% untuk 99% produk Abang Sam. Tepuk tangan gembira para pembantu Prabowo mereda sesudah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganulir kebijakan tarif Trump sehari setelah Indonesia menandatangani kesepakatan itu. Putusan ini meruntuhkan legitimasi politik dan hukum perjanjian dagang itu. Dampak lainnya, semua barang impor yang masuk ke Amerika dari negara manapun dikenai tarif yang sama, yakni 15%, bukan 19% lagi. Biang sengkarut ini adalah keinginan Prabowo segera membuat kesepakatan dagang. Keinginan eksis di antara pemimpin negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, membuat Prabowo terjebak permainan Trump. Tim perunding yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memilih bertindak asal cepat dan terkesan sekedar ingin membuat presiden senang. Akibatnya, selain menguntungkan Amerika Serikat, tim Airlangga mengabaikan aspek hukum seperti prinsip-prinsip kesepakatan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Seperti judul kesepakatan, kedua belah pihak seharusnya mendapat porsi seimbang, bukan berat sebelah lebih menguntungkan Amerika. Judul resiprokal terkesan sebagai pemanis di hadapan prinsip perdagangan internasional. Menteri Airlangga juga tidak melibatkan anggota tim yang cakap dalam negosiasi. Perwakilan Kementerian Luar Negeri, termasuk Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, tidak masuk sebagai perunding. Peringatan teknokrat Kementerian Luar Negeri tentang bahaya jika perjanjian ini tergesa-gesa ditandatangani tak digubris. Penegasan ini misalnya disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ogroseno melalui surat pada 10 Oktober tahun lalu. Pada 10 Januari 2026, surat serupa dilayangkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Dalam kedua surat, para diplomat telah memberi informasi tentang proses hukum di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Keduanya juga meminta Airlangga menunggu hasil kesepakatan pemerintahan Trump dengan negara lain. Para teknokrat Kementerian Luar Negeri menilai poin-poin kesepakatan perjanjian dagang bersifat satu arah karena hanya mengatur kewajiban sepihak bagi Indonesia. Selain itu, sejumlah isu keamanan nasional yang tak relevan ikut dicantumkan dalam pasal perjanjian. Contohnya, kewajiban Indonesia meninjau ulang kebijakan di Laut Cina Selatan dan kemungkinan penempatan personel Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Indonesia. Di level teknis, kesepakatan ini langsung membuat repot pejabat pelaksana. PT Pertamina Persero misalnya, kelabakan saat diminta menekan kesepakatan pembelian minyak mentah, bahan bakar minyak, dan gas dari Amerika Serikat. Sesuai dengan aturan, mereka wajib menggelar lelang sebelum memutuskan partner dagang. Jika dipaksakan, bukan mustahil di kemudian hari pemimpin Pertamina tersandung kasus hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital pun dibikin kecewa karena tim perunding memberi keistimewaan kepada platform digital global Amerika Serikat yang salah satunya melepaskan mereka dari kewajiban memberi kompensasi atas konten berita yang diambil dari media Indonesia atau publisher rights. Pemerintah mesti cepat mencabut kesepakatan itu. Secara hukum, Indonesia cukup mengirim notifikasi untuk mengakhiri perjanjian dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan. Pemerintah dapat menggunakan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai argumentasi, sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari rasa malu. Adapun Prabowo selayaknya perlu sedikit mengangkat dagu di hadapan Trump agar muruah Indonesia tidak melorot ke titik terendah. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di Tempo.co.